Patut bersyukur hidup di zaman yang sudah merdeka. Multikulturalisme, kebinekaan. Kita harus terbiasa dengan keberagaman. Betul. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam program Aku Suka Menuturkan, yang kali ini dipersembahkan oleh tim kebangsaan dan Komisi Pelayanan Masyarakat GKJ Samirono Baru, Yogyakarta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di bulan Agustus tahun 2022 ini bangsa Indonesia sudah berusia 77 tahun. Kita semua tahu tentang sejarah bangsa kita, bahwa para pendahulu kita itu waktu berjuang mempunyai semangat yang tinggi untuk merebut kemerdekaan. Mereka bergerak bersatu padu dengan penuh semangat. Bahkan kita ingat ada semboyan merdeka atau mati. Mereka semua berkumpul, bersatu, tidak peduli dari mana asalnya, apa agamanya. Hanya satu yang mereka tuju, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka. Sungguh luar biasa semboyan ini. Mungkin sampai sekarang kita bisa mengambil semangat dari para pahlawan pendahulu kita. Dan kita patut bersyukur bahwa kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Kita tidak ikut bersusah payah memanggul senjata, melawan penjajah, mengusir penjajah. Kita sudah selayaknya mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang baik. Kita harus benar-benar ikut andil dalam pembangunan negeri ini. Namun kita melihat perkembangan bangsa kita akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang masih perlu diselesaikan oleh bangsa dan negara kita. Banyak hal, masalah-masalah yang harus diselesaikan, misalnya masalah ekonomi, karena dampak COVID-19 2 tahun yang lalu itu memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi bangsa kita, termasuk dampak ke masyarakat kita juga ikut terpuruk. Ada juga masalah-masalah intoleransi, kekerasan yang terjadi terutama di dunia maya. Banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, kalimat hoax dan sebagainya. Nah, dampak negatif dari sosial media ini juga kalau tidak kita atasi dengan baik, pastinya akan merontokkan sendi-sendi keutuhan bangsa kita. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh bangsa kita. Maka di episode Aku Suka Menuturkan kali ini, kita akan mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dengan subtema peran umat beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan saat ini sudah hadir di depan saya ada 2 narasumber dengan latar belakang agama yang berbeda. Kita akan ngobrol santai tentang masalah-masalah bangsa ini dari 2 sudut pandang agama yang berbeda. Kita langsung aja sapa narasumber yang pertama. Beliau adalah Ibu Pendeta
Api Heni Hardiningsih. Ya. Halo Ibu. Ya, halo. Ya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya. Ya, salam semuanya. Ya, terima kasih puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Ibu Api ini adalah pendeta di Gereja Kristen Jawa Samirono Baru, Yogyakarta. Dan beliau sudah menjadi pendeta selama 23 tahun. Baru 23. Baru 23 tahun. Sudah lama. Ternyata sudah lama. Nah, yang kedua narasumber kita, saya perkenalkan Dr. Subgi Ridho. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah Mas Koko, Bu Pendeta Api. Alhamdulillah sehat semuanya. Mas, saya panggil Mas saja ya. Nggih, Mas Koko. Saya kira kemarin itu Dokter Subgi Ridho Iya. sudah berumur Saya gitu. juga membayangkan gitu itu, waduh udah rambutnya semua gitu ya, waduh saya semakin, aduh ternyata Masih muda aktif. banget ya, asik kayaknya. Masih aktif kita Ada ini. gitu. Kelihatan tahun berapa Mas? Saya 40 tahun sekarang. Jauh banget dari kita ya. Luar biasa tapi udah sudah dokter. Ya, luar biasa. Jadi, Ya. saya panggil Mas Ridho saja. Iya, Mas Koko. Jadi, kalau kita melihat CV-nya Mas Ridho itu panjang sekali. Kalau di print itu ada 14 halaman. Jadi pengalaman beliau ini waduh luar biasa. Namun hanya saya jupik aja bahwa Mas Ridho ini tahun 2005 lulus dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil bidang studi agama-agama. Kemudian tahun 2010 lulus dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mengambil bidang media dan budaya. Dan terakhir tahun 2022 lulus dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil bidang studi Islam. Dan masih banyak lagi yang sudah dilakukan oleh Mas Ridho ini, diantaranya sebagai penulis, juga sebagai peneliti. Sedikit ceritakan Mas, menulis apa yang Kalau saya mengkonsen pada isu multikulturalisme, kebinekaan, dan belakangan 5 tahun terakhir saya mendalami isu soal ekstrim, kekerasan ekstrim atau orang menyebut radikalisme begitu di media sosial. Yang tadi Mas Koko kan menyampaikan bahwa media sosial hari ini itu tidak lagi menjadi dunia maya, karena itulah realitas kita hari ini. Jadi apa yang tampil di media sosial juga kemudian betul-betul menginspirasi, atau itulah yang terjadi di masyarakat. Maka sejak pemilu 2019 misalnya, polarisasi itu makin meluas. Ya, itulah Bapak Ibu dan Saudara kasih, sudah saya perkenalkan dua narasumber kita, dan di sini kita hanya ingin ngobrol-ngobrol santai saja tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin kita mulai saja dari Ibu Api. Bagaimana, apa yang mau disampaikan tentang kondisi bangsa kita saat ini? Ya, terima kasih. Jadi gini Mas Koko, program ini itu sebetulnya salah satu program yang dilatar belakangi oleh keprihatinan. Tadi dikatakan. Jadi ada banyak keprihatinan yang kita rasakan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus ketika kita bicara tentang apa intoleransi yang semakin kuat, kemudian polarisasi juga semakin luar biasa, media sosial luar biasa, tidak bisa terbendung dan terkendali. Demikian juga tentang persoalan-persoalan harus diakui semakin banyak relasi yang muncul itu betul-betul dipenuhi dengan kecurigaan, dipenuhi dengan ketakutan gitu ya. Saya membayangkan dulu, saya mengingat dulu saya berteman dengan siapa saja itu oke, gitu ya. Oke, enggak ada masalah, enggak ada perasaan. Nanti jangan-jangan
nanti kalau aku ngomongnya agak gitu ya, kalau Jawa itu keladuk gitu ya, itu oke aja nggak apa-apa gitu ya, dengan teman saya yang misalnya Tionghoa, kemudian teman Muslim dan lain sebagainya, oke aja gitu ya. Tapi sekarang kok saya harus hati-hati banget ya gitu ya, takut nanti kena undang-undang dan lain sebagainya kan, gitu pencemaran atau kemudian juga penistaan dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian kita berpikir juga ada persoalan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah dari situ kemudian kita berpikir lalu apa yang bisa kita lakukan ya sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah komunitas rohani, atau bisa juga dikatakan sebagai masyarakat Indonesia yang juga ikut ambil bagian, bukan hanya menikmati tetapi juga harus memperjuangkan keutuhan itu gitu. Nah itu yang kemudian membuat kita, yuk kita ngobrol bareng-bareng, yuk sebetulnya kita bisa apa sih gitu ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari bangsa ini untuk negara ini gitu. Kira-kira gitulah. Oke, terima kasih. Tahan dulu. Sekarang saya ke Mas Ridho. Apa yang mau disampaikan, Mas? Ya, memang kondisi bangsa terutama sejak Pilkada DKI gitu ya, 2017 5 tahun yang lalu ditambah kemudian Pilpres 2019 itu betul-betul membuat segregasi antar masyarakat, antar agama bahkan gitu ya, terbawa pada ranah politik praktis yang seharusnya itu tidak begitu, karena politik itu wilayah yang memang menjadi concern bersama ya. Kita sudah memilih demokrasi sebagai bagian berbangsa dan bernegara, maka apapun latar belakang agama, ras, golongan, kalau dalam konteks politik mestinya tidak perlu dibawa masuk ke dalam dunia politik praktis, karena kalau sudah membawa identitasnya terlalu dominan, yang terjadi adalah kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Pendeta, ada kecurigaan, kemudian kebencian, dan kemudian yang paling mengerikan lantas meliankan yang lain atau tidak lagi mau bertutur sapa, apalagi bekerja sama. Sebenarnya itu Mas Koko. Pentingnya kita bersama-sama merawat kebinekaan, merawat yang sudah dimulai oleh para pendahulu bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, A.A. Maramis, Ki Haji Wahid Hajar dan seterusnya itu. Mereka sudah mewakafkan pikiran, jiwa, raga demi bangsa tanpa melihat latar belakang suku, agama, golongan, tapi demi Indonesia. Nah, saya kira spirit itu yang dalam konteks tema kita hari ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu dalam konteks bagaimana sih merawat keindonesiaan hari ini dan ke depan, itu menjadi concern bersama seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Ya, saya kembali ke Bu Abi sekarang untuk bagaimana tadi yang sudah disampaikan Bu Abi itu dari sudut pandang Bu Abi ya, sudut pandang Kristen tentang konsep bangsa dan bernegara. Iya, makasih. Nah, kalau menyambung ya yang dikatakan Mas Ridho, sebetulnya berarti ada persoalan ya, persoalan gitu. Kita dulu bangsa yang dimulai dengan semangat bersama, dengan gagasan yang sama, bahkan perjuangan yang sama gitu ya, dan tidak pernah memandang suku, agama dan lain sebagainya, semua andil di dalamnya sehingga tidak ada yang BBI gitu ya, gitu ya. Ini perjuangan gitu loh. Tetapi kenapa sekarang muncul seperti ini gitu ya? Muncul sebuah kondisi intoleran itu begitu sangat luar biasa dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya menurut saya ada persoalan di dalamnya. Tentu ini perlu dikupas lebih lanjut. Nah, Mas Ridho pasti paham itu gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa seperti itu gitu ya? Ada bagian yang hilang menurut saya. Betul gitu ya? Bu Pendeta, karena kan begini, pada zaman khususnya pada era Orde Baru kan kita ketika ngomong agama, ketika ngomong kesukuan itu selalu kan isu sara. Nah, sehingga orang tidak lagi membicarakan itu di ruang publik dengan nyaman, tapi dipendam. Nah, begitu era reformasi itu seolah-olah menjadi ruang bagi banyak kelompok masyarakat kita ingin membicarakan itu sebetulnya. Nah, ketika ruang itu terbuka, sementara negara ini betul-betul baru memulai fase demokrasi, maka tidak terhindarkan
Ya, Kalau kita membaca sejarah bangsa-bangsa Eropa Barat, Amerika bahkan misalnya itu berdarah-darah. Ya, kita mengalami itu pada tahun 96 sampai 99 misalnya di Maluku dan sekitarnya. Nah, tapi pasca reformasi sesungguhnya ya ada korban tetapi tidak semengerikan yang di Eropa Barat pada abad ke-15 atau sebelum era pencerahan gitu ya, aufklärung. Sebagai sebuah bangsa, kita relatif lompatannya sangat cepat ketimbang bangsa-bangsa yang lain. Tapi memang kita kan bangsa baru merdeka ya, baru 77 tahun, belum ada 1 abad. Nah, ketika lompatan yang terlalu cepat itu belum dibarengi dengan SDM yang kuat. Shock ya. Iya. Artinya belum siap ya. Sebetulnya SDM-nya, mentalnya juga ya orang gagap Mas Koko. Orang gagap kan lantas terheran-heran kalau ada shock culture gitu ya. Peran demokrasi dibuka, ya itu Seolah-olah bebas itu tanpa ada batasan. Padahal demokrasi itu membatasi hak. Saya punya hak, Mas Koko punya hak, kemudian saya menghormati haknya Mas Koko, saya menghormati haknya Bu Pendeta, tanpa kemudian itu lantas bisa membatasi. Ayo kita berkolaborasi kalau bahasa hari ini, bersinergi. Nah, justru enggak sekarang ini belakangan ada apa ya ujaran atau semangat yang dia non muslim atau dia saya misalnya Muhammadiyah, dia Nahdiyin, oh ini Muhammadiyah. Kadang kurang mau bertemu hanya gara-gara berbeda golongannya. Yang semestinya itu yuk kita kikis bersama-sama. Nah, saya kira dengan kita ngobrol begini mudah-mudahan banyak anak muda atau tidak hanya anak muda, seluruh orang itu lantas memiliki spirit yang bersama tentang kebangsaan. Iya, saya pikir juga begini, kita harus terbiasa dengan keberagaman. Betul. Dan itu jangan hanya secara kognitif gitu ya, secara pemahaman saja, tetapi itu menjadi sikap dan kita ya biasa aja gitu loh melihat saya perempuan ini laki-laki gitu ya panjenengan Muhammadiyah, saya GKJ, orang Jawa dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang kemudian ini tadi menjadi liar itu yang tadi yang itu ini kok beda dan lain sebagainya. Nah, nampaknya memang pendidikan baik itu saya bicara di arah misalnya keluarga aja gitu ya, harus dimulai dari situ. Bagaimana keluarga itu kemudian mengajari kepada anak-anak dan keluarga itu tentang keberagaman, dan itu bukan hanya sekedar oke, saya terima, tetapi lebih daripada sekedar saya terima, tetapi menjadi teman, menjadi keluarga yang bisa bersama-sama. Betul. Nah, menurut saya itu toleransi yang positif itu, bukan hanya sekedar oke, kamu seperti ini, aku seperti ini, udah kita beda-beda, tidak apa-apa, jalan aja. Menurut saya bukan begitu. Betul. Justru kita dengan perbedaan itu, ayo bersama-sama, duduk bersama, bahkan kerjasama bersama-sama. Menurut saya beberapa peristiwa yang kemudian di satu sisi itu menjadi sangat seperti sesuatu yang musibah yang berat ya. Oke, satu sisi begitu. Tapi sisi lain kita melihat sesungguhnya inilah warna Indonesia. Betul, Bu Pendeta. Kerjasama, nggak memadam kayak gitu. Begini pergerakannya menurut saya bagus ya. Betul ya. Kalau Bu Pendeta mengawali pendidikan dari keluarga, itulah pentingnya yang saya sebut pentingnya merawat kebinekaan. Karena tanpa kebinekaan itu dirawat, mustahil orang berbeda agama, berbeda suku, dan seterusnya, berbeda latar belakang macam-macam itu ya, bisa melakukan kolaborasi. Nah, itu kan harus dimulai. Pertemuan saya dengan Mas Koko ini sudah sekian tahun terakhir, dan itu terjalin dalam event-event tertentu di masyarakat, baik yang sosial maupun dalam ranah yang lain. Dan saya kira pentingnya orang tua tidak sekedar memberikan anaknya, menitipkan ke sekolah, karena sekolah itu bukan bengkel kan, tapi bagaimana di keluarganya terbangun, di sekolahnya semakin terarahkan. Dari situ sebetulnya Bu. Saya tertarik sekali tadi sampaikan Bu Api juga Mas Rido tentang peran orang tua. Memang saya melihatnya orang tua itu adalah benteng pertama kali dalam mendidik anak-anak. Nah, di era digital, ya semua sudah pegang gadget ya. Nah, kadang ada orang tua yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan di era digital seperti ini, sehingga pengawasan orang tua terhadap anak
dalam penggunaan gadget ini tidak bisa karena orang tua tidak bisa menggunakan itu. Ya adalah beberapa yang bisa lah orang tua mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya kira ini juga menjadi masalah gitu, masalah bagaimana zaman sekarang peran orang tua mendidik anak. Kalau zaman dulu, zaman kita itu bapak sedikit mukanya kurang gitu kita udah takut. Apalagi kita di sekolahan waktu itu sama guru kita takut sekali, kita hormat. Nah, sekarang berbeda. Nah, ini saya kira juga di era digital ini ada permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Gimana mengawasi kalau dia itu nggak bisa pakai gadget misalnya ya. Nah, ini Mas itu yang juga berkecimpung di dunia pendidikan juga. Kalau di lembaga-lembaga seperti sekolah itu kan banyak kedua ya. Betul. Yang pertama tetap keluarga, orang tua. Nah, bagaimana nih kira-kira mencari solusi orang tua? Iya, kita ini kan bangsa yang melompat-lompat. Jadi ketika sebelum merdeka kita biasa ketoprakan kalau di Jawa, kalau di Jawa Timur ludruan, kalau di luar Jawa saya kira banyak lagi beragam. Kemudian masuk televisi kan, 60, 70, 80, 90. Kemudian begitu televisi, tiba-tiba akhir 90-an mulai masuk internet. Lalu kita mengalami reformasi. Begitu masuk ke 2000-an, 2010, betul-betul Twitter muncul 2005, Facebook 2004 dan seterusnya. Belakangan yang 2 tahun 3 tahun TikTok misalnya. Nah, itu era yang kita tidak mengalami fase literasi, orang betul-betul membaca. Jadi dari menonton terus, dari ketoprakan, ludrukan, televisi langsung internet. Jadi literasi kita tertinggal sehingga apa? Orang tua anak-anak yang hari ini tumbuh, anak-anak SMP, SMA segala macam itu orang tuanya tidak mengalami dunia internet. Tiba-tiba mereka sudah 40 tahun, 50 tahun baru mengalami, lalu pengen jadi muda lagi. Nah, problemnya di situ. Sementara anak-anak mudanya ini lebih pintar meng-create, mengunci bahkan gadgetnya itu sehingga orang tua tidak bisa masuk ke situ. Itu sebenarnya bahaya pertama. Karena controlling orang tua ke anak itu tidak lagi sebagaimana dilakukan oleh 30 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Ada satu lagi menurut saya yang penting adalah ketika kita bicara tentang media sosial dan anak-anak, itu kan sebetulnya anak-anak itu kan konsumen ya. Ya konsumen kan gitu ya. Sebetulnya yang harus sadar itu adalah produsennya. Yaitu kita yang dewasa-dewasa ini seharusnya harus bijaksana dan memiliki idealisme tertentu terhadap kehidupan kedepannya melalui media sosial. Nah sekarang kan enggak nih, orang dewasa nih nggak tanggung jawab menurut saya ya. Dia TikTok asal aja, kemudian juga membicarakan tentang hal-hal sara yang kemudian luar biasa. Tapi kita lihat sedikit sekali konten-konten yang berhubungan dengan secara kreatif dan nikmat ya, dinikmati oleh anak-anak yang bicara tentang kerukunan, toleransi, perdamaian dan lain sebagainya. Itu ada sih pasti ya, cuma kan kecil banget dibandingkan dengan konten yang bicara tentang kekerasan. Coba kita lihat anak-anak kita yang sekarang disuguhi kan kekerasan semua gini ya. Nah menurut saya termasuk di dalamnya seharusnya gereja juga ambil bagian ke situ, umat beragama juga mengambil bagian dari situ, bagaimana menciptakan konten-konten, karena anak-anak sekarang itu nggak seperti kita kan. Kalau kita dulu itu ya naik sekolahan, oke menang gitu ya, nggak ada kami itu main tadi. Sekarang kan udah ya, kalau begitu pun kemana-mana gadget, kemana HP ya udah. Bagaimana konten-konten ini menjadi atau media ini menjadi hal yang kemudian bisa kita lakukan dalam bicara tentang membuat konten-konten yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencintai negara ini, tapi juga mencintai orang lain yang berbeda. Menurut saya itu paling dasar, mencintai orang lain yang berbeda. Berarti saat ini gereja harus bisa mengikuti tren yang saat ini ada. Jadi harus membuat semacam program-program dengan media-media yang sedang tren saat ini. Saya pikir begitu. Itu salah satu real yang bisa kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan teman-teman Muslim
luar biasa menggunakan media itu, menciptakan itu semua, termasuk di dalamnya kita gereja harusnya seperti itu. Jadi nggak bisa lagi seperti yang dulu gitu ya, harus ya visioner gitu, visioner ke depan dengan menggunakan media-media yang ada. Nah, menurut saya ini sesuatu yang menjadi gerakan bersama. Dan ini Mas Koko mengikuti tren untuk mewarnai tren. Jadi ngikut bukan sekedar Kelly gitu ya kalau di di sungai, tapi betul-betul kemudian mampu mewarnai dengan tadi Bu Pendeta sudah menyebutkan konten-kontennya harus meskipun serius tapi dibuat sepopuler mungkin. Jika meskipun isinya soal ceramah yang berbasis pada Injil atau Al-Quran atau segala macam itu, tapi kemudian dibuat sepopuler mungkin sehingga dalam konteks beragama dan bermasyarakat itu tidak merasa diceramai oleh pendeta, kiai, pastor dan seterusnya. Karena kalau itu yang terjadi, maka anak-anak kita ditinggal. Oke. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, obrolan kita sudah lumayan meriah ini ya, sudah hangat gitu. Sudah panas. Sudah panas ini. Namun sebelum kita masuk ke obrolan berikutnya, kita akan lihat tayangan yang berikut. Nah, sudah kita lihat tayangan tadi aktivitas dari warga Jemaat GKJ Sambirono Baru. Nah, tadi apa itu tadi ada pakai papan nama atau apa dan mungkin ada hubungannya dengan ikut serta dalam memeriahkan ya ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ya. Nah, Bu Api, bisa cerita tadi tayangan apa itu? Ya, ini biasanya kan gereja ketika memperingati kemerdekaan Indonesia itu ada sebuah acara sendiri. Oke, iya. Yang pertama pasti ada ibadah syukur gitu ya, 77. Nah, selain itu misalnya ada kegiatan-kegiatan hubungannya dengan jemaat itu sendiri atau bersama dengan masyarakat, gitu ya. Kalau misalnya mengingat yang dulu gitu ya, biasanya kita kemudian ada upacara bendera bersama gitu ya. Bersama masyarakat. Jadi bukan hanya orang Kristen, bukan hanya umat, tetapi bersama dengan masyarakat. Nanti habis upacara, makan bubur lemu, atau kemudian kita sharing ngobrol-ngobrol dengan teman-teman seperti itu. Nah, itu yang biasa kita lakukan, tapi karena masa pandemi kita nggak melakukan itu. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita lakukan. Beberapa kegiatan yang ditampilkan itu adalah kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah ketika mulai dengan pasti sesuai dengan anjuran pemerintah mengibarkan bendera dan lain sebagainya, bikin umbul-umbul gitu ya. Kemudian ada kegiatan anak-anak sekolah minggu, mereka diajak untuk mengisi bagaimana dan sebagainya dengan kayak kita dulu permainan ataupun juga dengan lomba-lomba sederhana. Kemudian ada juga di situ ada pembagian sembako. Jadi itu bagian dari kita memaknai kemerdekaan, dan sembako ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat, tetapi masyarakat umum ya. Secara masyarakat umum gitu. Dan itu rutin, bukan hanya karena kemerdekaan, tapi dalam 1 tahun ini sekitar 5 kali ya kita melakukan itu dengan jumlah yang lumayan banyak gitu. Banyak orang yang tergerak ke arah itu gitu. Jadi pembagian sembako, kemudian juga ada
di mana khusus untuk tahun ini kita bekerja sama dengan RW membuat papan jalan. Oh, oke. Di kampung sekitar gereja dekat di situ. Ya, gitu ya. Kami bicara dengan RW karena kami biasanya punya komunitas untuk bicara bersama, kumpul antara pengurus gereja dengan RW tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat. Kemudian kita sharing apa yang bisa kita lakukan, kemudian ada masukan apa dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah itu tadi perlunya papan nama. Nah, jadi kita ya sudah kalau begitu kita bersama-sama maupun gereja juga punya dana dan kita mau ini rencananya mau 50 tahun GKJ Samiro baru. Ya udah kita ini aja berbagi berkat gitu kegiatannya dan masih banyak lagi kegiatan yang lain. Jadi spirit berbagi saya kira Mas Koko itu sangat penting dan saya kira di sekolah-sekolah dari tingkat PAUD gitu ya sampai bahkan perguruan tinggi penting sekali para pendidik apalagi tokoh-tokoh agama yang memang didengar oleh umatnya dan menjadi panutan umat. Penting sekali menyerukan, pentingnya berbagi dan itu spirit agama kan orang beriman begitu mestinya. Nah kalau udah mau berbagi maka tidak lagi melihat saya mau berbagi hanya kepada yang Muhammadiyah saja, yang NU saja, yang Kristen saja, yang Katolik saja. Saya kira tidak begitu kan, tapi berbagi ya kepada siapapun. Apalagi bagi rakyat masyarakat yang memang secara ekonomi barangkali kurang sejahtera itu menjadi yang utama kan? Saya mau tanya Mas Ridho nih. Saya dengar Mas Ridho ini juga sebagai influencer. Ya, jadi Muhammadiyah gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan untuk jemaat GKJ Samiro baru. Influencer itu apa, Mas? Tugas-tugasnya terus yang akan dicapai itu apa? Iya, sebetulnya kan influencer itu orang yang diharapkan bisa membangun opini publik, mempengaruhi publik pada hal yang produktif, yang positif. Nah, kalau di Muhammadiyah memang ada jejaring influencer Muhammadiyah, teman-teman muda, ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang aktivis di masyarakat, pegiat komunitas, ada yang guru, ada yang psikolog dan seterusnya itu peneliti. Itu kita sering bertukar informasi, bertukar gagasan, kegiatan apa yang mau dilakukan bareng-bareng dengan kelompok-kelompok masyarakat antar agama misalnya begitu dan itulah pentingnya membangun networking teman-teman yang memang memiliki concern terhadap pembangunan masyarakat, pembangunan komunitas. Nah, kalau komunitasnya oke, masyarakatnya bisa rukun bareng-bareng, maka saya yakin bangsa pun menjadi rukun. Karena Indonesia itu insya Allah sepanjang dalam konteks Islam ya, Muhammadiyah sudah sangat terang benderang pada konteks Pancasila. Ya, itulah ideologi final bangsa Indonesia dan ditegaskan kembali pada Muktamar 2015 yang lalu, 7 tahun yang lalu. Saya kira ke depan pun dan kalau kita melihat NU pun saya kira sudah sangat terang benderang pada konteks ideologi, maka Pancasila itulah yang memerekat kita semua, saya, Bu Pendeta, Mas Koko dan hadirin semua. Nah, kalau sudah final, tidak perlu kita memimpikan, mendiskusi lagi. Yuk kita cari ideologi yang lain. Ngapain? Kalau dulu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, A.A. Maramis dari Kristiani. Ya saya kira itulah pentingnya kita bareng-bareng begini ini. Tidak perlu mencari ideologi lain, sudahlah selesai. Jadi kita tinggal mengisi bagaimana ketertinggalan kita dalam konteks pendidikan. Pada konteks literasi, dari 43 negara yang disurvei kita alhamdulillah nomor 42, alias paling terakhir kan. Peringkat 2 tapi dari bawah. Itu kan memalukan. Itu yang harus menjadi concern. Nggak perlu lagi mencari ideologi yang lain. Saya kira itu Mas Koko. Itulah pentingnya. Kita masih di situ, kita nggak akan pernah bergerak. Persis. Maka influencer itu ya mempengaruhi. Saya misalnya di Muhammadiyah, teman-teman lain di NU, teman di Kristen, GKJ, lalu nanti di Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya itu penting sekali. Kemudian kalau saya tahu nanti komunitas atau teman-teman dari Kristen GKJ dan kita terkoneksi Mas Koko, itu saya kira akan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Semakin banyak jejaring, semakin bagus ya. Jadi bicara tentang komunitas muda. Saya memang ingin ngobrol lain waktu ya dengan Mas Ridho, mungkin juga dengan Bu Api tentang peran pemuda ini.
Karena pemuda ini sangat penting ya untuk kelanjutan untuk membangun bangsa ini itu mulai dari muda itu. Nah, jangan sampai pemuda ini salah arah, salah pemahaman dan sebagainya. Kalau di Yogyakarta ini kan sudah ada Gemayomi. Iya. Gerakan masyarakat gotong royong melawan intoleransi. Dan itu di situ isinya tokoh-tokoh ya. Betul. Tokoh dari lintas agama. Ada juga yang yang kumpulan lintas agama itu. FKUB ada macam-macamnya. Sudah ada itu di Jogja. Nah, saya punya angan-angan. Kita mengadakan gerakan pemuda lintas agama. Ini pemuda belum ada ini di Jogja. Nah, kira-kira bisa nggak kita nanti diskusi ya setelah ini. Nanti dari unsur semua agama lah, tapi pemuda dan pemudi ya. Nanti kita bikin nama terserah untuk yang enak gitu untuk kaum muda. Tapi gerakan pemuda lintas agama ini kegiatannya itu ke sosial, kemanusiaan, lingkungan hidup, pendidikan, edukasi dan sebagainya. Ini kalau bisa terwujud minimal di Yogyakarta, ini paling tidak itu kita sudah menghilangkan sekat-sekat ya. Dan kita sudah memulai untuk menyebarkan kebaikan, toleransi di kaum muda. Kira-kira gimana nih, bisa kita wujudkan nggak ini? Iya, menurut saya kalau kita punya niat pasti ada jalan. Menurut saya ya, kalau ada niat ada jalan. Ya, mari kita bicara saja gitu ya. Kapan-kapan kita bicara, mengkritikkan seperti apa bentuknya. Sembari kita memang melakukan pembenahan diri ya, maksud saya gitu ya. Misalnya kalau kita bicara dalam Kristen ya, memang nggak mudah kemudian bicara dengan anak muda gitu, bicara tentang berbangsa dan bernegara gitu. Itu tadi ada fase gitu ya. Kalau saya kateksasi gitu ya, kateksasi itu terus belajar gitu ya tentang anak kekristenan itu fase di mana saya sering kali menekankan kepada teman-teman muda, kamu itu tidak hidup di sini sendirian hanya dengan duniamu, kamu itu punya orang lain, kamu itu hidup di negara, kamu itu punya pemerintah, kamu itu punya tanggung jawab terhadap bangsa ini. Itu mesti harus disadarkan, karena seringkali teman-teman itu yang bagian itu, bukan berarti yang bagian itu kadang-kadang kelupaan nampaknya. Jadi ya senangnya dengan dunia sendiri, dengan ini semuanya. Jadi mungkin harus mulai dari kita memberikan proses penyadaran kepada teman-teman muda kita, ya mulai dari yang masih kecil tadi, remaja, pemuda, sampai kemudian mereka menyadari bahwa saya itu bagian dari Indonesia, saya bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia dalam kebinekaan, dalam keberagaman dan Pancasila, dan mari bergandingan bersama dengan yang lain menurut saya. Dan kita bisa mulai itu dengan ada Mas Rido, bisa aja kita minta kemudian kita mengadakan semacam workshop atau paling sederhana mungkin kita membuat komunitas kecil-kecil ngobrol-ngobrol, ngopi bareng. Betul. Kayak gitu tuh aja. Enak ya. Saya kira bagi Mas Rido mudah ini karena orang pendidik. Iya. Dia dosen di Universitas Yogyakarta. Saya kira setuju saja nih Mas Rido. Betul. Iya, penting sekali memang meng-create ya kalau komunitas-komunitas yang betul-betul itu berangkat, ya saya bajunya ini, si bajunya apa, lalu dan yuk bareng-bareng melakukan sesuatu. Itu memang dimulai dari ngobrol terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu nanti akan membuat acara bersama. Nah kemudian itu yang ternyata bisa ya, dari berbeda-beda itu ternyata membuat sesuatu itu bisa juga kok, tidak harus selalu satu kelompok, terus satu golongan, satu agama aja. Ya ada yang begitu, ada juga yang kemudian bareng-bareng. Iya, ya harus balance ya. Ya. Dan kalau memang itu bisa terbentuk nanti kan kita juga bisa bersama dengan pemerintah daerah. Betul. Saya kira ini ranahnya. Beliau ini menguasai sekali ya. Nanti ya bisa kita komunikasikan, bikin acara apa, misalnya nanam pohon atau apa, tapi di situ tidak boleh pemuda lintas agama bareng-bareng
Iya, saya masih ingat ketika anak-anak sekolah minggu diajari untuk mari bersama-sama kita jadi itu komunitas sekolah minggu. Kemudian diajak untuk datang ke wihara, ke masjid, supaya mereka mengenal bahwa mereka itu punya teman-teman yang berbeda begitu, enggak? Itu sudah dilakukan lama sekali gitu ya. Saya berharap kalau ini terus ditingkatkan bersama-sama, gitu ya, akan terpupuk bahwa itu tadi keberbedaan menjadi hal yang baik dan jadi lebih cepat pemulihannya kita, betul, gitu ya. Karena semua komponen bangsa ini bekerja serius dan memiliki keprihatinan yang sama tentang pentingnya kita menjaga negara Indonesia ini dan Pancasila. Setuju sekali. Ya. Nah, mungkin akhir ini pembahasan kita tentang Pancasila. Ya. Dari kecil kita sudah bisa menghafal Pancasila, 5 sila Pancasila. Setiap ada upacara bendera itu pasti dibacakan, ditirukan ya. Tapi untuk memahami ya, dari Pancasila itu bisa nggak kira-kira Mas Rido itu memberikan sebuah pengertian yang sederhana ya. Pancasila itu ada 5 butir. Nah ini hanya bisa dihafal. Selama ini saya melihatnya bahwa mudah hanya menghafal saja. Itu aja kalau hafal. Ya kalau hafal ya. Ada yang nggak bisa hafal itu? Ya. Bisa nggak dibuat suatu penjelasan secara sederhana Pancasila itu apa sih? Kalau dari 5 sila itu kalau diperas menjadi apa, intinya itu apa sih Pancasila itu biar mudah dimengerti oleh kaum muda? Ya kalau bicara hari ini maka semangat kolaborasi itu kan inspirasi dari Pancasila. Nah, kalau soal agama keyakinan kita sudah selesai lah, semua masyarakat Indonesia ini memilih keyakinan atau agamanya sesuai masing-masing dan itu oke, kita sangat concern pada itu. Kemudian dalam konteks bermasyarakat berbangsa, saya kira terminologi yang sebetulnya sudah menjadi concern bersama itu adalah gotong royong kan. Nah tapi kalau kata gotong royong itu kan kalau untuk anak ya generasi milenial dan generasi Z mungkin tidak terlalu memiliki engagement, kedekatan. Nah sekarang kan kolaborasi, sebetulnya kolaborasi itulah semangat Pancasila. Ketika saya, Bu Pendeta, Mas Koko dan kawan-kawan yang lain di rumah berbeda-beda itu mau berkolaborasi, kan kita tidak lagi melihat agama background kita masing-masing. Nah, disitulah kemudian ya Pancasila ya begitu itu sebetulnya, bergotong royong, berkolaborasi tanpa melihat oh dia anaknya si ini, dia begini, oh dia dari golongan ini, dia ormasnya itu. Tapi kita mau bareng-bareng dan itu Pancasila begitu. Nah, tapi kalau hanya bergerak sendiri di bajunya hijau sendiri, merah sendiri, kuning sendiri, abu-abu sendiri ya itu tidak Pancasila. Secara sederhana, simpelnya sebetulnya begitu. Kalau saya tanya, Mas, kamu punya nggak teman dekat Muslim? Dan teman dekat artinya kan tidak hanya say hello, tapi kalau ada masalah mau bercerita. Sesimpel itu sesungguhnya. Saya sering kali bertanya kepada mahasiswa saya misalnya, punya nggak kamu teman atau sahabat non Muslim? Karena saya mengajar di lingkungan Islam, jadi kan saya punya apa? Oke, berapa orang? 3 orang, 2 orang. Nah itu sesungguhnya anak muda sudah mau dan semangat Pancasilais itu ya begitu itu. Karena kalau nggak punya kok ya sahabat mungkin tidak semua orang bisa, tapi kalau nggak punya teman yang berbeda, gimana dong kita mau mengenal tentang Pancasila ya. Jadi lebih enak penjelasannya itu lebih sederhana dengan contoh-contoh. Sebenarnya kalian sudah melaksanakan tadi gitu ya, lebih enak gitu ya daripada mempelajari secara detail butir-butir Pancasila itu lebih enak menyampaikan seperti itu ya. Persis. Jadi PR-nya adalah bagaimana membumikan Pancasila dalam bahasa sekarang ini. Nah, gitu. Membudayakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kemudian merasa harus saya paling Pancasila, saya Pancasilais, mereka tidak. Itu juga problem slogan kalau tanpa ada penjelasan yang panjang. Karena itu berhenti di slogan. Ada juga yang merasa, oh si ini kok ngaku-ngaku Pancasila kok begitu ya. Jadi saya kira tidak terlalu penting slogan itu kalau prakteknya nggak diikuti.
Ya sekali-kali slogan penting tapi jangan hanya berhenti di slogan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian obrolan santai kita pada acara ini. Sebenarnya kita masih banyak yang perlu kita bicarakan, tapi kita dibatasi waktu, sehingga mungkin kita tidak bisa terlalu lama untuk acara usulan ini. Untuk closing saja, monggo dari Mas Ria dari closing. Ya, di memasuki usia ke-77 kita patut merayakan bersama kemerdekaan bangsa kita. Tentu marilah kita mengisi dengan sesuai keahlian saudara-saudara sekalian, dan yang paling penting jangan menutup diri untuk mengenal yang lain yang berbeda, karena kalau kita menutup diri maka kebersamaan, kebinekaan itu tidak mungkin terwujud ke depan. Saya kira pentingnya lah kita membuka diri, bekerjasama dengan siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, keyakinan, dan golongannya. Demi Indonesia merdeka. Terima kasih. Monggo closing nanti. Iya, baik. Dalam 77 tahun kemerdekaan Indonesia itu sebetulnya membawa kita merefleksikan tentang bagaimana kita mensyukuri berkat Tuhan ketika kita hidup di Indonesia yang luar biasa seperti sekarang ini. Nah, yang paling penting bagi kita adalah mari kita meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan mengisi kemerdekaan secara real. Bagaimana Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk menjadikan bumi ini, negara ini sebagai tempat bagi kita untuk menampilkan kebaikan tanpa melihat perbedaan yang ada. Justru tanggung jawab kita bergandengan tangan dengan komponen-komponen yang lain. Mari kita menjaga dan merawat Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda, yang indah, yang luar biasa, yang membuat kita merasakan inilah Indonesia yang indah yang tidak pernah kita temukan mungkin di tempat-tempat yang lain keberagaman ini. Gitu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, obrolan santai kita bersama dua narasumber ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya jemaat PKJ. Nah, untuk penutup, mari kita penuh semangat dengan semangat perjuangan bangsa kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka!